Anak kecil itu rela menahan tangis hanya karena sepasang sepatu dan sehelai kain seragam. Inilah kisah Nia, salah satu siswa baru di suatu sekolah. Pagi itu, lonceng sekolah berdentang seperti biasa. Anak-anak berlarian ke gerbang, tapi tidak dengan Nia. Ia hanya memandangi dari seberang jalan. Seragamnya belum lengkap, kakinya ragu, hatinya berat. Karena satu hal sepele, ia tak bisa masuk sekolah. Nia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan kecil yang nyaris tak cukup untuk berdua. Sejak ayahnya pergi, ibunya berjuang sendiri, menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah, lalu menjajakan gorengan dengan pikulan seadanya. Setiap hari mereka bertahan, meski seringkali hanya makan dengan nasi dan garam. Saat daftar ulang sekolah tiba, Nia hanya bisa menatap kosong kertas berisi rincian biaya, seragam, sepatu, dan perlengkapan lain yang mustahil mereka beli. Air mata ibunya jatuh diam-diam malam itu, sambil memeluk Nia yang mencoba tersenyum, pura-pura kuat. Di balik senyumnya ada harapan kecil yang nyaris padam. Pagi itu, Nia datang dengan langkah ragu. Seragamnya lusuh, sepatunya sobek, tapi semangatnya utuh, ingin belajar. Namun baru melangkah ke gerbang sekolah, petugas piket menghadangnya. "Belum lunas seragam? Maaf ya, belum bisa ikut belajar," ucapnya datar. Di hadapan teman-teman yang lalu lalang, Nia hanya bisa menunduk, menahan tangis dan rasa malu. Tak ada tangan yang merangkul, tak ada suara yang membela. Yang ada hanya dinginnya aturan dan tembok administrasi. Di mata mereka, Nia hanyalah angka, bukan anak yang ingin sekolah. Dan di pagi itu, di balik senyumnya yang pudar, hati kecilnya perlahan patah. Malam itu, sang ibu hanya bisa menangis dalam senyap, membenamkan wajahnya di balik selimut agar tangisnya tak terdengar. Hatinya remuk, bukan karena tak sanggup berjuang, tapi karena merasa tak dihargai. "Aku hanya ingin anakku sekolah," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar, bukan minta belas kasihan. Tapi dunia seperti tak punya telinga. Sekolah yang seharusnya menjadi rumah bagi ilmu dan harapan malah menutup pintunya hanya karena anaknya tak mengenakan seragam lengkap dan sepatu yang layak. Sehelai kain dan sepasang sepatu, itu saja penghalangnya. Padahal di balik mata si kecil tersimpan semangat belajar yang membara. Namun semangat itu kini redup oleh rasa malu dan kecewa. Sang ibu memeluk udara malam yang dingin, berharap ada satu hati yang mengerti bahwa pendidikan bukan soal penampilan, tapi soal masa depan. Tak semua memilih diam. Saat yang lain tunduk pada aturan, Bu Evi, wali kelas Nia, datang diam-diam ke rumah kontrakan kecil itu. Ia duduk di lantai, menatap Nia dan ibunya dengan mata yang hangat. Dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Nia anak yang cerdas. Kami kehilangan jika dia tak ada di kelas." Kalimat itu seperti cahaya bagi hati yang nyaris padam. Hari itu, meski seragamnya belum lengkap dan sepatunya tetap sobek, Nia kembali ke sekolah. Bukan karena sistem mengizinkan, bukan karena administrasi lunas, tapi karena ada satu hati yang tak rela melihat mimpi seorang anak kandas. Di ruang kelas itu, Nia duduk paling depan, matanya berbinar, meski bajunya tak sama. Ia hadir bukan karena aturan mengizinkan, tapi karena nurani seorang guru menang atas diamnya dunia. Dan hari itu, Nia belajar, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi tentang harapan. Berapa banyak anak seperti Nia di luar sana, terhenti bukan karena malas, tapi karena tak mampu menebus sehelai seragam. Pendidikan seharusnya merangkul, bukan menyaring. Kita perlu bertanya, apakah sekolah masih menjadi tempat paling ramah bagi anak-anak miskin? Karena yang mereka butuhkan bukan hanya ruang kelas, tapi juga pengertian dan kesempatan.
Jangan lupa klik dan like channel Edukisah. Bagikan kisah ini agar semakin banyak orang peka terhadap realita pendidikan yang terkadang diskriminatif. Cerita ini mengajak kita untuk lebih memahami bahwa pendidikan harus merdeka dari penampilan luar. Mari kita jadikan bagian perubahan dengan mendukung anak-anak memperoleh haknya untuk belajar tanpa syarat. Hatur nuhun, terima kasih sudah menonton. Edukisah berbagi kisah, membangun makna.